Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang sel pembeku atau trombosit. Trombosit sendiri merupakan sel darah yang biasa disebut keping-keping darah. Trombosit dihasilkan oleh sumsum tulang atau stem cell yang berdiferensiasi menjadi megakariosit. Sitoplasma dalam megakariosit membesar menjadi granula, lalu mengeluarkan trombosit dalam bentuk pelet atau keping-keping. Jumlah normal trombosit dalam darah yaitu 150.000 sampai dengan 400.000 per mikroliter dengan proses pematangan selama 7 sampai 10 hari di dalam sumsum tulang. Enzim yang mengatur produksi trombosit yaitu trombopoetin yang dihasilkan di hati dan ginjal. Perhitungan jumlah trombosit dapat dilakukan dengan alat otomatis maupun metode manual. Alat yang biasa digunakan yaitu electrical impedance, flow cytometry, dan fluoresensi flow cytometry. Sedangkan untuk mengetahui fungsi trombosit, dapat dilakukan pemeriksaan agregasi trombosit dengan menggunakan alat agregometer. Selanjutnya ada fungsi trombosit. Trombosit sendiri berfungsi untuk mencegah pendarahan dan juga berperan dalam respon inflamasi. Cara kerjanya adalah pada saat terjadi luka, trombosit akan melekat pada luka. Lalu trombositnya pecah, mengeluarkan trombokinase yang selanjutnya mengubah protrombin menjadi trombin, yaitu suatu faktor pembekuan darah, lalu mengubah fibrinogen menjadi serat-serat fibrin panjang yang tidak larut, yang terbentang dari gumpalan trombosit dan membentuk suatu jaringan. Pada saat pelepasan trombosit tersebut akan membengkak dan melekat satu sama lain atas bantuan ADP dan tromboksan A2, yaitu proses agregasi. Selanjutnya adalah kelainan trombosit, dibagi menjadi dua, yaitu trombositopenia, penurunan jumlah trombosit, dan juga trombositosis, peningkatan jumlah trombosit. Trombositopenia dibagi menjadi dua, yaitu trombositopenia primer yang diakibatkan oleh penyakit autoimun yang ditandai oleh pembentukan antibodi terhadap trombosit, dan juga trombositopenia sekunder yang diakibatkan oleh berbagai obat atau infeksi virus atau bisa juga bakteri. Sedangkan trombositosis atau peningkatan jumlah dibagi menjadi dua, trombositosis primer atau esensial dan trombositosis sekunder atau reaktif. Selanjutnya yaitu perbedaan trombositosis reaktif atau TR dengan trombositosis esensial atau TE. Pertama, berdasarkan usia, umumnya TE lebih dari 20 tahun dan selalu lebih dari 40 tahun. Sedangkan untuk TR umumnya terjadi pada rentan usia kurang dari 20 tahun. Untuk lamanya waktu, untuk TE lebih dari 2 tahun, sedangkan TR dalam hitungan hari atau minggu, kadang-kadang bisa bulan. Asalnya, bila TE dari defek sel induk, sedangkan TR dari reaksi terhadap hipoksemia, infeksi, kehilangan trombosit, pergeseran dari pol platelet. Untuk pendarahan, pada kasus TE selalu terjadi, sedangkan untuk TR sangat jarang terjadi. Jumlah trombositnya untuk TE kebanyakan lebih dari 1000, sedangkan untuk TR kebanyakan kurang dari 1000. Untuk pengobatannya sendiri, TE dibagi menjadi dua, resiko rendah dengan resiko yang tinggi. Untuk resiko rendah, hindari obat-obatan sitoreduktif, tapi dapat pula dipertimbangkan bila ada komplikasi. Lalu pemberian aspirin dosis rendah, yaitu 100-300 mg per hari untuk gejala-gejala mikrovaskuler, misalnya eritromelalgia. Untuk resiko tinggi, berikan obat sitoreduksi, pilihan utamanya adalah hidroksiurea. Lalu pemberian interferon atau anagrelin pada penderita usia muda yaitu kurang dari 40 tahun dan pemberian busulfan pada usia tua yaitu lebih dari 70 tahun. Juga pemberian aspirin dosis rendah bila ada riwayat trombosis. Selanjutnya pengobatan TR, pertama bisa menggunakan antiplatelet agent yaitu asam asetil salisilat atau aspirin dengan dosis 80-160 mg per oral dosis tunggal atau dipiridamol 3-6 mg per kilogram berat badan per hari dosis terbagi untuk pemakaian oral. Selanjutnya ada obat penurun trombosit. Yang pertama hidroksiurea dosis 20-30 mg per kilogram berat badan, penggunaan per oral dengan dosis tunggal. Lalu ada anagrelin, ini masih dalam penelitian
dengan dosis 0,5 sampai 1 mg per hari, penggunaan per oral, atau bisa juga dengan interferon alfa 2A. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.